Halo Anda semua yang terus memantau arah pendidikan kita. Ada perombakan besar nih yang baru saja disahkan. Mungkin agak luput dari radar keseharian kita ya. Bener banget. Aturan setingkat menteri itu kadang emang sering kali mengubah peta jalan secara drastis sih. Nah, tepat. Kita sedang membicarakan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026. Aturan ini merombak pedoman asesmen nasional kita. Klaimnya sih agar evaluasi ini lebih efektif dan efisien. Pertanyaan krusialnya kan, apakah ini sekedar perubahan format di atas kertas atau beneran langkah yang mengubah cara kita ngukur keberhasilan belajar mengajar? Betul. Makanya di diskusi mendalam kali ini kita akan membedah dokumen tersebut. Kita mau lihat siapa sebenarnya yang sekarang dievaluasi dan karakter seperti apa yang kini dituntut oleh negara. Bagi Anda para orang tua atau pendidik ini tuh cetak biru baru yang sangat penting. Mari kita mulai dari pasal 5 dulu. Oke, pasal 5 ya. Iya. Di situ spesifik disebut kalau asesmen nasional sekarang menargetkan peserta didik di kelas akhir. Jadi kelas akhir SD, SMP, SMA, sampai SMK gitu. Dan menariknya, para pendidik sama kepala sekolah juga ikuti data. Ini beda banget sama zaman dulu. Nah, itu. Dulu kan ujian nasional di akhir masa sekolah itu bikin deg-degan banget karena jadi penentu mutlak nasib satu individu. Bedanya asesmen yang nargetin siswa tingkat akhir ditambah guru, itu tuh apa secara esensial? Bedanya jelas ada di tujuan akhirnya. Pemerintah tuh kayaknya merancang asesmen ini buat ngambil potret final. Potret dari kualitas ekosistem belajar secara keseluruhan. Bukan cuma siswanya ya? Tepat. Fokusnya bergeser. Jadi bukan lagi sekedar ngukur seberapa pinter satu siswa aja, tapi seberapa sehat dan efektif lingkungan sekolah itu ngasih fasilitas belajar selama beberapa tahun terakhir. Bicara soal fasilitas belajar nih, pasal 3 merinci apa saja yang sebenarnya diukur. Dulu kan fokusnya berat di kognitif murni tuh. Sekarang, survei karakternya dipecah jadi 8 dimensi spesifik. Iya, ada 8 dimensi sekarang. Benar, ada keimanan, kewargaan, terus penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Masukin metrik kayak kesehatan dan kolaborasi sejajar sama penalaran kritis. Ini kan lompatan filosofis yang lumayan besar ya. Lompatan yang emang mencerminkan tuntutan dunia nyata saat ini sih. Kalau kita kelompokkan 8 poin ini, tuh nunjukin kalau mencetak anak yang cuma jago jawab soal pilihan ganda itu udah usang. Udah nggak zaman lagi. Iya, udah usang. Setengah dari dimensi itu pada dasarnya tuh keterampilan kecerdasan sosial dan survival skills. Terutama masukin unsur kesehatan. Kesehatan fisik dan mental gitu ya maksudnya. Betul sekali. Itu pengakuan bahwa sehebat apapun nalar kritis siswa, itu nggak akan banyak berguna kalau mereka rentan secara mental saat ngadepin tekanan dunia kerja nanti. Atau kalau mereka nggak mampu kerja sama. Tapi kalau kita realistis ya, implementasi di lapangan pasti menantang banget. Ngukur kemampuan matematika kan jelas ada angka mutlaknya. Nah, gimana sebuah sekolah bisa ngukur secara objektif dimensi kayak kewarganegaraan atau kemandirian gitu? Nah, itu dia celah resiko terbesarnya. Dokumen ini kan menjabarkan visi yang sangat ideal ya. Tapi tanpa rubrik penilaian yang benar-benar terkalibrasi, datatan karakter ini bisa berujung jadi formalitas birokrasi aja. Cuma buat centang kotak biar laporan sekolah kelihatan bagus ke pusat gitu ya? Iya, sekadar formalitas administratif. Hal itu yang patut kita kritisi ke depannya sih. Sekarang mari beralih ke pasal 9A yang menurut saya dampaknya bakal paling kerasa di keseharian siswa. Pasal soal integrasi literasi dan numerasi itu ya. Bener. Di situ disebut kalau pengukuran literasi membaca dan numerasi sekarang dapat diintegrasikan ke mata pelajaran tertentu. Ini tampaknya langkah konkret buat efisiensi yang disebut di awal tadi. Iya, betul. Alih-alih ada tes literasi tersendiri, evaluasinya disisipkan ke kurikulum yang ada. Nah, wujud praktisnya di ruang kelas tuh kira-kira bakal kayak gimana? Coba bayangin gini. Daripada siswa duduk berjam-jam ikut tes khusus yang isinya cuma teks panjang sama logika matematika murni, mereka mungkin dievaluasi saat ujian mapel lain. Oh, jadi langsung praktek gitu ya? Betul, misalnya seberapa baik mereka baca dan interpretasi data grafik populasi waktu ujian sejarah. Atau ngitung probabilitas genetika di pelajaran biologi. Menarik banget. Jadi secara teori, ini memangkas redundansi ujian dan memaksa siswa lihat kalau baca analitis dan berhitung itu alat bantu universal. Ya bukan cuma mapel hafalan. Betul banget, itu esensinya. Jadi kalau kita rangkum hasil bedah aturan asesmen nasional 2026, ini ada 3 pilar utama.
Pertama, evaluasi dikunci pada siswa tingkat akhir untuk motret kualitas ekosistem sekolah secara utuh. Mm-mm. Kedua, pembentukan 8 dimensi karakter yang nuntut pendekatan holistik lebih dari sekedar kognitif. Dan ketiga, ujian literasi serta numerasi kini mulai dilebur langsung ke dalam mata pelajaran spesifik. Kesimpulannya, dokumen ini jelas berusaha mendefinisikan ulang makna sukses di institusi pendidikan. Bagi Anda para orang tua dan pendidik, pertaruhannya sekarang ada pada eksekusinya. Setuju? Apakah infrastruktur kita siap menerjemahkan cetak biru ini secara real atau cuma nambah beban kerja administratif? Selembar peraturan ini bukan sekedar urusan birokrasi loh. Betul, ini cara negara mendefinisikan kesuksesan anak kita. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ada satu efek domino yang provokatif nih untuk direnungkan. Kalau evaluasi literasi dan numerasi kini bisa diselipkan ke mata pelajaran tertentu, apakah ini berarti di masa depan setiap guru harus siap berubah? Wah, pertanyaannya bagus itu. Ya kan? Entah itu guru sejarah di kelas atau guru olahraga di lapangan, apakah mereka harus siap bertransformasi jadi guru membaca dan berhitung juga? Silakan Anda renungkan, bagaimana hal ini perlahan akan mengubah dinamika dan gaya mengajar di ruang kelas kita esok hari. Terima kasih sudah ikut membedah dokumen ini bersama kami, dan sampai jumpa.